Oke, di video kali ini gue bakal bahas sebuah iPhone 15 versi plusnya. Handphone ini gue udah pakai hampir 1 bulan dan apa aja yang bisa gue share di video ini, coba lo tonton video nggak jelas ini sampai mentok. Yang pertama, ini varian plus. Kenapa varian plus? Gua punya gambaran gini cuy. Kalau iPhone 16 yang gue pakai pada saat itu, kenapa nggak gue coba downgrade ya, jatuhnya lebih murah dan gue dapat varian plusnya lebih besar. Nah, ini lebih ke video eksperimen ya, karena setelah masa bakti ini selesai, gue bakal beli iPhone 16 Pro. Gue bakal upgrade ke yang varian Pro-nya dan gue bakal cerita lagi. Yang penting di video ini gue bakal kasih tahu apa yang gue rasain pakai iPhone 15 Plus ini dari sudut pandang seseorang yang sebelumnya pakai iPhone 16. Jadi lo bisa dapat gambaran lah, bayang-bayang lah kira-kira se-overkill apa handphone ini. Yang pertama, gue pilih yang resmi. Kenapa? Gue kasih gambaran lagi deh. Jangan pernah kalian beli iPhone yang kasta-kasta di atas 10 juta tuh yang inter-interan. Harganya hancur boy. Hancur harganya, gue kasih tahu ke lu semua. Harganya hancur parah ya. Contoh, gue beli iPhone 16 pada saat itu harganya hampir 19 juta. Tiba-tiba HP bisa iPhone 16 bisa dijual resmi di Indonesia. Pluk, harganya langsung melonjak turun, langsung ngedrop ya kan. Selisih beberapa minggu langsung turun harganya. Pada saat itu seharusnya gue hold ya, gue tahan, ya udah. Kenapa nggak gue tahan-tahan nih? Bukan beberapa minggu, beberapa bulan kemudian, sorry, gue ralat. Dan itu jadi apa ya? Jadi experience buat gue yang sering banget gue notice ke kalian semua. Kalau ada iPhone keluaran terbaru, jangan langsung beli, lu tunggu aja, pantengin yang resmi. Gue gatel, bukan karena gue pengen beli HP-nya gitu. Cuman gue gatel, orang lain udah pada review, sedangkan gue belum. Di satu sisi, gue bisa aja minjem punya teman gue yang udah pakai, yang udah pada beli. Cuman di satu sisi, gue tuh nge-review lebih kebanyakan bacot gitu ya kan. Lu bisa lihat lah, video gue tuh minim edit. Sedangkan HP teman gue kalau gue pinjam cuman beberapa jam itu nggak bisa menggambarkan perbacotan gue dalam konten gue gitu. Mau nggak mau gue harus pakai berhari-hari, berminggu-minggu, ya kali HP orang gue gituin. Nah, makanya karena gue gatel, alhasil ya udah gue beli aja lah. Nggak jelas juga ini si Apple nih entah resmi entah kagak ya kan. Alhasil gue beli lah itu meskipun resminya belum dapat. Anjir, malah cerita gue. Oke, sekarang kita fokus ke iPhone 15 Plus ini. Yang pertama, gue wajib beli resmi. Dan kita nggak ngebahas resmi atau internya, tapi yang jelas ini resmi ya. Sebagai cerita aja keluh kesah gue terhadap HP inter-interan yang versi klimaks ya kan. Apa sih yang gue rasain terhadap iPhone 15 ini? Yang pertama, gue suka sama desainnya. Memang ini handphone gak bisa lu harapkan gengsi-gengsi gimana, karena kameranya model silang ya, model silang. Lu megang ini, orang bisa nerka-nerka, wah ini si Puki ini pakai iPhone 14 nih. Ya kalau orang nggak update sama warnanya, warna seri 15 tuh ada matte-matte beda sama series 14 dan di bawah-bawahnya. Cuman dari jauh nih kelihatan ya udah gitu kayak HP iPhone 13, 14 ya kan, kagak ada gengsi-gengsi dari belakang, kamera masih silang gitu. Itu yang pertama ya, yang bisa gue bacotin di video ini. Tapi masalah itu gue nggak peduli yang namanya gengsi. Nggak apa-apa lo orang ngeliat gue pakai HP tuir kayaknya ya kan. Tapi yang penting gue suka warnanya. Ini gue pilih HP ini karena sepele boy. Awalnya tuh sepele karena gue suka warna matte-nya, warna hitamnya tuh. Anjir, garang sekali gitu. Tampan dan pemberani gitu handphonenya. Oke, itu bacotan gue untuk layar desainnya. Lalu kenapa varian plus yang gue pilih? Kenapa bukan 15 biasa? Nah, itu sebagai bukti bahwa ketika gue pakai iPhone 16, ya kalau mau downgrade tapi untung tapi worth it, ya udah lu beli yang versi plusnya yang tidak ada di series yang lu pakai pada saat itu. Gue kan pakai 16 biasa, lalu gue downgrade tapi ambil yang varian plusnya. Jadi jatuhnya dapat harga lebih murah, tapi dikasih barang lebih besar, baterainya dan layarnya. Oke, hal pertama kita bahas displaynya dulu, layarnya. Handphone ini nih punya apa ya? Punya propaganda yang oke banget menurut gue, yang bisa banget lah gue buat propaganda ke kalian semua bahwa handphone ini worth it. Ya lu bisa lihat Pukima Dynamic Island-nya. Ini Pukima Dynamic Island ini
ini benar-benar berasa HP baru ya, berasa HP kekinian gitu ya kan. Tampang boleh kayak iPhone 13 ya kan, tapi depannya Dynamic Island cuy, ya kan. Nah, yang gue rasain terhadap handphone ini layarnya sama aja sebenarnya kayak iPhone 14, cuman ada kelebihan Dynamic Island. Jadi kalau lu bilang lu lagi pakai iPhone 13 14 dan lu upgrade ke 15, layarnya boleh sama speknya, cuman Dynamic Island ini yang bikin pembeda. Jadi jatuhnya lu tetap upgrade gitu. Nah, sedangkan dari 16 ke 15 Plus ini jatuhnya tetap bukan downgrade, jatuhnya upgrade juga kasarnya ya. Karena dari layar kecil di iPhone 16 jadi besar di iPhone 15 Plus ini. Kenapa layarnya lu bandingin sama 16 bang? Karena di atas kertas layar iPhone 16 dengan iPhone 15 itu sama aja, kayak nggak ada beda. Nah, ketika gue melakukan switching dari iPhone 16 ya ke 15 Plus, jatuhnya downgrade kalau kita ngomongin soal layar tok ya. Karena dengan spek yang sama tapi dikasih ukuran yang lebih besar, jatuhnya apa teman-teman? Upgrade. Dengan harga yang lebih murah jatuhnya upgrade. Jadi lu di luaran sana yang lagi pakai iPhone 16 dan lu boring dan merasa kesel layarnya kekecilan, HP lu kekecilan, daripada lu nambah-nambah duit, mendingan lu downgrade ke 15 Plus karena enak banget. Dan satu hal yang gue bacotin ke kalian ya, ketika gue pakai 15 Plus ini, itu 16 gue masih ada tuh, gue bandingin secara langsung gitu. Anjir, langsung nggak mood gue pakai iPhone 16, nggak mood ya, karena layarnya lebih besar, lebih enak. Karena otak gue sekarang udah terdoktrin layar besar gitu, terbiasa nge-review Android murah layar besar soalnya. Nah, kalau buat display nothing problem, intinya speknya sama aja kayak iPhone 13 14, cuman yang bikin pembedanya ada Dynamic Island-nya. Dan kalau lu bandingin sama iPhone 16 sekalipun ya sama. Yang menjadi pembeda menurut gue ya, kalau lu bandingkan dengan iPhone yang lebih lawas lagi, let's say kayak kita bilang iPhone 12 ya kan, 12 mini. Nah, apa sih yang berasa banget? Di nitsnya, ini nitsnya udah bukan di 1200 lagi, kalau nggak salah di 1800 apa 2000, pokoknya jauh dari kata 1000 nits. Jadi kecerahan layar ini mantep parah. Lensanya memang masih dua silang seperti ini, cuman ketika kita langsung coba buat kamera, ini ada hal yang menurut gue something good. Something goodnya apa? Kamera ini gue udah coba bandingkan dengan iPhone 16, itu hasil jepretannya mirip banget, mirip parah, asli mirip parah gitu. Jadi lu downgrade kasar ya dari iPhone 16 ke 15 ini, kagak downgrade, sama aja gitu. Kecuali ya lu emang butuh banget kamera yang oke parah dan buat apa ya, buat menunjang kerjaan lu. Ya namanya series lebih baru, ya pasti lebih oke kameranya. Cuman gue ngomong kasarnya gini, kalau sebagai pemakai biasa aja ya, yang biasa-biasa saja buat daily aja, lu nggak bakal ngerasa bedanya cuy, antara iPhone 15 dengan 16 kameranya. Kecuali yang gelap-gelapan lah, baru berasa sedikit lah. Itu pun sedikit banget. Tapi ketika lu pakai iPhone 13, iPhone 14 dan lu switch ke iPhone 15 ini, itu berasa upgrade men. Itu berasa upgrade. Baik di lensa normalnya, lensa zoomnya, ya I know it's digital zoom, dan lensa lebarnya. Ini enak banget kameranya. Jadi gue bisa kasih gambaran gini. Lu pakai iPhone 14, 13, lu beli 15 tuh berasa upgrade. Lu beli iPhone 16, lu downgrade ke 15 itu berasa biasa saja, kayak setara gitu. Makanya ini adalah salah satu HP terworth it menurut gue. Makanya gue pakai handphone ini, ya kan? Karena susah sih gue jelasinnya kalau ini handphone enak banget. Dan kalau ngomongin kekurangan di handphone ini, oke, kita bicara realistisnya deh. Kekurangan handphone ini ketika dibandingkan dengan 16 apa bang? Ada, itu lensa lebarnya. iPhone 16 itu lensa lebarnya dia tajam banget ya, tajam banget. Jadi dia tuh kalau ngerekam, ini lebih ke ngerekam ya, kalau buat foto beda tipis. Lebih sharp aja gitu, lebih tajam aja gitu yang ada di iPhone 16. Kalau kita bandingkan dengan ke iPhone 15 ini. Fun fact ya, sebagai gue yang nggak butuh kamera lensa lebar, itu nggak terlalu ngaruh ya. Lu bisa lihat gue jarang banget upload konten juga pakai lensa lebar, jadi nggak terlalu ngaruh dan gue nggak terlalu butuh, jadi bodo amat sama lensa lebar. Begitu juga kalian di luaran sana yang butuh kamera HP tapi nggak terlalu butuh kamera lensa lebar, nggak usah lu beli iPhone 16, iPhone 15 sudah cukup. It's more than enough. Oke, ini hal terakhir yang pengen gue share ke lu semua. Ini mengenai baterai consumption-nya. Kalau dibandingkan dengan iPhone 13 14 ini jelas upgrade parah. Chipsetnya dan performa baterainya jauh sekali. Jauh sekali. Gue seneng banget sama HP ini. Kenapa lu bisa bacot bang? Karena sebelumnya gue pakai iPhone 14 Plus. Habis itu gue pindah ke iPhone 16. Habis itu gue downgrade ke 15 Plus. Dan iPhone 14 Plus gue juga masih ada dan gue coba bandingkan sama ini. Itu apa ya, kayak ini baterainya awet gitu, lebih awet dibandingkan 14 Plus sekalipun.
Jadi kalau lu nanya baterai, ini baterainya lebih oke dibandingkan iPhone 16. Lu bayangin, lu mahal-mahal beli iPhone 16 tapi lebih awet baterai di handphone yang lebih murah gitu, yaitu iPhone 15 Plus. Jatuhnya apa teman-teman? Kalau kita spesifik bicara baterai, jatuhnya baterai gue upgrade. Memang secara keseluruhan gue downgrade dari iPhone 16 ke 15 Plus, tapi secara hardware to hardware ya, banyak yang di-upgrade. Layarnya upgrade lebih besar, baterainya upgrade lebih besar. Itu 2 poin yang nggak bisa lu dapetin ketika lu beli series yang lebih tinggi dan lu switching ke series yang lebih tua sedikit tapi dapat yang varian lebih wah. Nah, contohnya ini. Jadi untuk baterai consumption-nya, handphone ini kuat seharian sama gue. Ya. Terakhir diisi 27 menit yang lalu, lu bisa lihat itu kenapa? Karena gue terakhir ngecas itu kalau nggak salah kemarin malamnya lagi ya, dan ini mau ngecas tapi gue ada kebutuhan buat konten, gue cabut dulu. Intinya handphone ini sehari sama gue, kadang nih lo bisa lihat ya, gue TikTok, Instagram, YouTube ya. Kadang gue coba ngedit juga pakai CapCut, pakai handphone iPhone 15 Plus gue ini. Itu cukup 1 kali ngecas sehari bisa menuhin semua aktivitas gue di sini. TikTok, Instagram, YouTube, kamera, CapCut, Google Foto, bla bla bla. Ini Google Foto buat apa? Gue backup, upload ke server Google buat backup foto dan video gue. You know what, itu filenya gede-gede dan handphone ini sanggup sekali dan gue suka banget sama HP ini. Oke, kesimpulan gue terhadap iPhone 15 Plus ini adalah salah satu HP terworth it. Gue yakin nggak semua lu orang percaya apa kata gue, tapi jujur lah, kalau lu yang memang ada keraguan buat beli sebuah iPhone 16, mendingan beli ini aja, sumpah deh. Dan yaudah, sampai di sini video gue, sampai jumpa di video berikutnya, peace.